Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi ini, kita akan menyaksikan kesaksian dari keluarga Bapak Yohanes Sasaboni. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami sekeluarga sungguh bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu mengikuti di dalam perjalanan kehidupan keluarga kami. Apalagi kami yang selalu terpisahkan dengan suami saya yang bekerja di tengah laut, yang bisa dikata kami jarang untuk bertemu karena pekerjaan, tetapi karena cinta kasih Tuhan yang selalu menyatukan kami bersama dengan anak-anak dan suami, yang menyatukan kami lewat doa, lewat persekutuan di dalam rumah, sehingga kami tetap kuat, tetap teguh di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Untuk itulah kami satu keluarga ini berkomitmen untuk tetap melayani Dia, karena Tuhan terlalu banyak berbuat baik dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kehidupan keluarga kami ini sungguh memuliakan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, kami mau melayani Dia dengan setia, dan kami juga mau melayani sesama, memiliki hati yang peduli untuk banyak orang. Biarlah sharing kesaksian ini sungguh memberkati kita semua yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita sambut kehadiran Allah dengan pujian Allah hadir bagi kita. KJ 18 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Tema kita pada minggu ini adalah keluarga yang setia melayani. Jemaat sekalian, kita melihat pada saat ini yang menjadi pemandu pujian adalah dari keluarga Bapak Rudianto. Puji Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap keluarga yang ada di GKI Wiyung boleh melayani Tuhan dengan setia.
Nats pembukaan terambil dari 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kasih-Nya besar, agung dan mulia. Itulah cara Tuhan untuk mengasihi kita. Mari kita pujikan PKJ 242 ayat 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita karena dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mengakui segala dosa, pelanggaran yang sudah kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yang sudah menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan hati suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, cucu kami, semua keluarga besar dan saudara-saudara kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam tuntunan-Mu. Ya Allah, ujilah hati dan pikiranku yang telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikan aku benar. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari Efesus 2 ayat 17 dan 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Sebagai respon dari berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita ikuti jalan Tuhan dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, kita tetap setia. Setialah, setialah. NKB 154 ayat 1 dan 3. Setialah, setialah menjadi hambanya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Setialah, setialah menjadi hambanya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Yominglan. Mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam doa, memohon Allah Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau Allah yang setia, yang menopang hidup kami sampai hari ini. Itulah kekuatan kami bahwa kami tidak dibiarkan sendirian di dalam menjalani kehidupan, di dalam menjalani pergumulan, dan di dalam melangkahkan kaki kami di hari-hari ke depan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kami, supaya kami boleh tetap hidup di jalan Tuhan, dan kami boleh belajar untuk setia. Pimpinlah kami oleh Allah Roh Kudus sendiri yang membukakan pikiran dan hati kami, supaya ketika kami membaca Alkitab, kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu di belakang salib Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang sucikan, kuduskan, layakkan Dia, boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Kita akan membaca ayat 1-3 dan juga Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan 1 Korintus 16 ayat 19.
Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. LAI memberikan judul Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. 1 Korintus 16 ayat 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang romo atau rohaniwan Katolik yang mengungkapkan isi hatinya melalui sebuah lagu. Kurang lebih isi lagunya adalah mengatakan atau menyatakan bahwa ada kerinduan untuk memuji Tuhan bersama dengan umat. Sepi ning gereja iki, neng kene aku ngenteni, kesuwen-suwene wis pirang sasi, neng paran kowe ra bali. Aku nangis, aku kangen memuji Gusti bareng-bareng. Neng gereja iki tak enteni kemrene mangkene memuji Gusti. Adanya pandemi COVID-19 dan berbagai variannya mungkin membuat banyak orang merasa jenuh dan muak menghadapinya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, kami sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk kegiatan gereja supaya jemaat Tuhan itu senang untuk ikut ibadah online atau kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh gereja. Mereka mengatakan atau hamba Tuhan ini mengatakan bahwa memang kalau dilihat jemaat yang mengikuti channel YouTube, ibadah melalui YouTube, jumlahnya banyak. Tetapi tidak tahu apakah mereka itu beribadah dengan cara menonton ibadah atau melakukan sungguh-sungguh ibadah di dalam takut atau di dalam roh dan kebenaran, merasakan bahwa Tuhan itu hadir ketika beribadah, memuji, menaikkan pujian kepada Tuhan. Bukan dengan misalnya menonton ibadah sambil makan, sambil melakukan aktivitas yang lain. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara, jemaat GKI Wiyung, dan juga saudara yang saat ini sedang beribadah, mengikuti ibadah di tempat ini, atau di rumah saudara masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara menghadapi pandemi
yang sampai hari ini masih terjadi dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Saya merasakan bahwa sementara banyak orang yang takut untuk datang ke gereja, tetapi saya merasa bahwa hamba Tuhan, penatua, para pelayan ibadah, guru-guru sekolah minggu, para aktivis, mereka punya hati untuk melayani Tuhan. Sementara banyak orang lain yang tidak mau datang ke gereja, mereka dengan memberanikan diri untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, mereka tetap melakukan pelayanan melalui rekaman-rekaman. Saudara bisa bayangkan, bagaimana jika semua orang tidak mau melakukan bagiannya, mengatakan ini kan sedang pandemi, semuanya menahan diri atau tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Saya juga tidak mau keluar rumah. Saya juga tidak sementara ini cuti pelayanan karena kan pandemik, nanti situasinya sedang membahayakan, sedang tinggi-tingginya COVID, misalnya seperti itu. Sebagai anggota keluarga Kerajaan Allah, keluarga GKI Wiyung Royal Resident, atau juga siapapun saudara, keluarga dimanapun saudara berada, yang setia melayani sampai hari ini. Ketika saudara rela berkorban dan sukacita melayani, sesungguhnya ketika dimanapun saudara berada dan melayani dengan setia, saudara sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka dikuatkan oleh pelayanan-pelayanan saudara. Mereka kembali bersemangat di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tahukah saudara, Tuhan memakai keluarga yang setia melayani supaya Injil keselamatan tetap diberitakan, supaya firman Tuhan yang disampaikan membawa banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dalam bacaan kita diceritakan tentang sepasang suami istri yang melayani Tuhan dengan setia. Dan Rasul Paulus mendapatkan dukungan pelayanan oleh pelayanan suami istri ini. Saudara, mereka ini adalah suami istri yang bernama Aquila dan istrinya bernama Priscilla. Aquila adalah seorang Yahudi yang lahir di Pontus, daerah selatan atau di bawah dari Laut Hitam. Aquila saat itu berada di Roma ketika ada maklumat Kaisar Claudius pada tahun 49 Masehi. Semua orang Yahudi diusir dari kota itu. Sebenarnya mengapa mereka diusir? Itu karena orang-orang Yahudi dianggap sering melakukan keributan. Pada waktu itu orang tidak bisa membedakan apakah orang itu adalah orang Yahudi yang percaya kepada hukum Taurat yang menyelamatkan mereka, atau orang Yahudi yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di antara mereka sendiri, sesama bangsa Yahudi, mereka yang percaya kepada hukum Taurat yang menyelamatkan, mereka juga membenci atau mereka memusuhi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Karena mereka yang percaya kepada Yesus dianggap sebagai satu bidat atau sekte atau aliran yang sesat, yang menyesatkan, yang mengajarkan Allah yang lain, bukan seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat menurut mereka. Karena itu, jangankan orang-orang yang tidak sebangsa dengan mereka, sedangkan sesama Yahudi mereka itu memusuhi. Apalagi orang-orang yang dikatakan sebagai orang kafir. Mereka ini menganggap orang-orang Yahudi adalah yang membuat huru-hara dan keributan. Saudara, kita melihat
di dalam bacaan kita. Ketika Paulus melakukan pelayanan pemberitaan firman di Korintus, ketika Aquila dan Priscilla ini datang dari Roma karena diusir, ada maklumat Kaisar Claudius, maka dikatakan bahwa Tuhan menyertai pelayanan Paulus di Korintus. Sesudah melakukan perjalanan pelayanan ke Athena, Paulus melanjutkan pelayanan di Korintus. Dikatakan di Korintus inilah ia berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Lalu Paulus tinggal di rumah mereka, bahkan bekerja bersama-sama sebagai tukang kemah. Dikatakan Tuhan itu berfirman kepada Rasul Paulus supaya Rasul Paulus jangan takut. Rasul Paulus dikuatkan, dikatakan jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini, maksudnya di kota Korintus. Kita akan melihat beberapa catatan, ya. Ketika Paulus ada di Korintus ini, Paulus tinggal di rumah mereka. Paulus juga dikuatkan bukan hanya karena Tuhan berfirman kepada mereka, tetapi Tuhan memakai keluarga ini, yaitu Aquila dan Priscilla, untuk menopang pelayanan Rasul Paulus. Dan kita juga akan melihat beberapa catatan dalam Alkitab bagaimana suami istri ini menopang pelayanan Paulus dan juga melakukan pelayanan pemberitaan Injil lainnya. Yang pertama kita melihat ketika di Korintus, Paulus tinggal di rumah mereka, bahkan bekerja bersama-sama dengan mereka 1 tahun 6 bulan, bukan waktu yang singkat. Kalau orang berelasi dengan orang lain, kita berelasi dengan siapapun juga, kalaupun kita ada konflik, mungkin setelah kita tidak ketemu kita bisa lupa. Ataupun kalau kita mengingat, kita tidak akan terus-menerus ada bersama-sama dengan orang di mana kita pernah konflik. Bayangkan kalau kita tinggal serumah 1 tahun 6 bulan, maka hal-hal yang tidak menyenangkan itu bukan terjadi sekali-sekali, bisa sering, bisa berkali-kali. Tetapi Aquila dan Priscilla ini boleh melakukan pelayanan untuk mensupport atau mendukung pelayanan Paulus. Ini menunjukkan sikap hati yang takut akan Tuhan, sikap hati yang mengasihi, dan sikap hati yang boleh peduli satu dengan yang lain. Kita melihat ketika di Roma, bagaimana sikap Aquila dan Priscilla atau pelayanan mereka. Dikatakan ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, Roma 16 ayat 3, dikatakan sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Roma pasal 16 ayat 4a. Dikatakan mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Jadi pelayanan Aquila dan Priscilla ini sampai-sampai mempertaruhkan nyawa untuk mendukung pelayanan Paulus. Ayat 4b. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi semua jemaat bukan Yahudi juga berterima kasih kepada keluarga ini. Coba kita membayangkan disebutkan bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga yang lain. Saya membayangkan ketika misal ini pelayanan tim angklung yang melayani di Yogyakarta misalnya begitu ya. Ketika mereka melakukan pelayanan di sana, mereka disambut dengan baik, mereka dijamu, mereka didukung di dalam pelayanan tim angklung ini di sebuah gereja di Yogyakarta misalnya begitu. Maka ketika pelayanan sudah selesai, tim angklung ini pulang, Pak Wisnu sebagai ketua tim angklung menulis surat sebagai ucapan terima kasih kepada penatua di gereja di Yogyakarta, lalu mengatakan demikian, terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan kepada saya dan semua tim angklung ini. Kira-kira seperti itulah pelayanan yang dilakukan oleh Priscilla dan Aquila. Ayat 5.
Rasul Paulus mengatakan salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Maksudnya di rumahnya Aquila dan Priscilla. Artinya apa? Suami istri ini membuka rumah mereka kepada banyak orang untuk melakukan persekutuan. Mungkin ada juga yang tinggal di rumah mereka. Kalau tadi Rasul Paulus mengucapkan terima kasih karena perlakuan atau penerimaan Aquila dan Priscilla ini kepada Paulus dan juga jemaat bukan Yahudi, maka ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, mengucapkan terima kasih kepada Aquila dan Priscilla ini, Rasul Paulus juga mengatakan salam kepada jemaat di rumahmu, begitu ya. Jadi bukan cuma Rasul Paulus dan rombongannya, tetapi juga Aquila dan Priscilla ini melakukan pelayanan, menerima orang-orang di rumah mereka. Ketika di Efesus, Kisah Rasul 18 ayat 26 dikatakan mereka ini membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepada Apolos ini jalan Allah. Saya sangat kagum dengan suami istri ini. Apolos yang sering kita tahu sebagai seorang pengajar yang besar, bahkan orang selalu menganggap atau mensejajarkan ya pelayanan Paulus dan Apolos ini. Ternyata Aquila dan Priscilla ini pernah menjelaskan kepada Apolos tentang jalan Allah. Karena Apolos ini pemahamannya masih belum lengkap tentang jalan Tuhan. Ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Sedangkan Apolos adalah seorang pemimpin agama atau pengajar dari Alexandria yang dikatakan fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Tetapi Aquila dan Priscilla pernah mendampingi, menjelaskan jalan Allah kepada seorang pemimpin besar seperti Apolos ini. Kita melihat bahwa di mana mereka tinggal, ya, mereka pernah tinggal di Roma, mereka pernah tinggal di Korintus, dan pada waktu Paulus melakukan perjalanan pelayanan ke Efesus, mereka mendampingi Paulus. Sehingga mereka juga pernah tinggal di Efesus. Di mana mereka tinggal? Mereka ini menampung orang-orang di rumah mereka, baik ketika di Korintus, Efesus, Roma, demi pekerjaan Tuhan. Mereka ini sehati dan setia dalam pelayanan. Meskipun nampaknya Priscilla kadang-kadang lebih dominan, di beberapa bagian disebutkan. Kalau di awal-awal kita membaca Aquila dan Priscilla, maka di bagian lain dituliskan Priscilla dan Aquila. Priscilla dan Aquila, demikian. Mereka melayani secara sehati dan mereka tetap melayani dengan setia. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tantangan dunia ini, yang bukan cuma menggerogoti, mungkin kita mengalami imbas dari COVID, bisa mengalami sakit penyakit, bisa mengalami imbas perekonomian, tetapi juga gereja dan kehidupan rumah tangga. Tantangan begitu besar, belum lagi politisasi kondisi pandemi COVID ini. Menjadi sebuah keluarga yang melayani bersama-sama memang tidaklah mudah. Apalagi menjadi keluarga yang melayani dengan setia. Melayani bersama-sama aja tidak gampang, apalagi setia. Kita lihat dalam keluarga kita masing-masing. Ada suami, atau istri, atau orang tua, atau mertua kita, atau anak-anak kita, atau saudara yang belum terlibat dalam pelayanan. Menjadi panggilan kita bukan hanya merespon panggilan untuk melayani. Pokoknya sudah melayani cukup. Tetapi juga kita perlu memperbaharui kehidupan ibadah kita. Karena ibadah ini menjadi dasar kita bagaimana kita melayani dan menjadi dasar kita bagaimana melayani dengan setia. Jangan menonton ibadah, tetapi beribadahlah. Mari kita berdoa dengan tak putus-putusnya untuk keselamatan jiwa kepada setiap anggota keluarga. Supaya mereka boleh keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9.
Mari kita bukan cuma mendoakan, mengajak, merindukan setiap anggota keluarga memiliki anugerah keselamatan, tetapi libatkan mereka dalam komunitas, karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup berakar, bertumbuh dan berbuah di luar Kristus dan di luar persekutuan, di luar komunitas. Mari libatkan. Menjadi panggilan kita untuk memperhatikan setiap anggota keluarga kita. Mari kita mendorong mereka untuk terlibat pelayanan, saling menopang untuk setia. Jangan pernah membiarkan atau termasuk teguran buat saudara dan saya untuk kita lebih lagi perhatian, lebih lagi peduli. Saudara, memasuki bulan keluarga ini kita akan banyak menggumulkan tema-tema keluarga. Kami rindu supaya keluarga-keluarga di jemaat GKI Iwiyong ini boleh mengalami kemurahan Tuhan, anugerah keselamatan, boleh mengalami pertumbuhan iman, boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan karena banyak orang yang belum mengenal Kristus. Mereka membutuhkan Tuhan. Seperti Aquila dan Priscilla yang kelihatannya tidak disebut banyak di dalam Alkitab, tetapi peran mereka sangat berarti, baik mensupport pelayanan Paulus maupun pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Bahkan hal-hal sederhana mungkin bisa kita lakukan, membuka rumah mereka untuk pelayanan. Memang bukan untuk saat ini ya dalam situasi pandemi, tetapi keterbukaan kita untuk melakukan pelayanan itu menjadi kerinduan kita bersama. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi keluarga yang setia melayani, supaya Injil keselamatan boleh terus diberitakan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku.
adalah surgaku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan buat kami. Memasuki bulan keluarga di GKI Wiyung, tolonglah kami menjadi gereja yang semakin sehat, semakin otentik, dan kami rindu Tuhan, kami boleh berdampak bagi banyak orang. Berkatilah kami dengan seorang pendeta yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong, tepat pada waktunya kami mempercayakan Tuhan sendiri yang akan mengirim hamba-Mu, sehingga boleh melayani bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat seluruh pelayan ibadah hari ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan, dalam kehidupan keluarga, dan pelayanan mereka. Kami berdoa buat pemerintah Indonesia, dari pusat sampai daerah. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat untuk memimpin bangsa ini dalam menanggulangi bencana alam, dalam menghadapi pandemi COVID, dalam upaya untuk peningkatan atau pemulihan perekonomian, upaya untuk vaksinasi supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan vaksin, dalam upaya untuk kestabilan politik dan keamanan. Tuhan berkati. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di pemerintahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka hidup benar, menjadi inspirasi, kesaksian yang hidup bagi lingkungan sekitar, dan mereka boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Siapa kita? GKI Wiyung. Siapa kita? GKI Wiyung. GKI Wiyung. Oh, mari kita tumbuh bersama untuk kemuliaan-Nya. GKI Wiyung. Sehat, sehat, tua, tua, benar.
Kak Nuri, sini. Hah? Kenapa Kak Lucy? Tumben Kak Nuri, kita ini rajin olahraga. Heran loh aku, ada apa ya? Iya, aku juga heran Kak Lucy. Kenapa kita rajin banget ya? Tapi Kak Lucy, ini cocok banget loh. Kita ini cocok bener Kak Lucy sama tema GKI Wiyung. Kak Lucy tahu nggak? Bulan September ini ada acara spesial di GKI Wiyung. Hah? Spesial? Spesial apa? Spesial nasi goreng pakai telur apa bakmi pakai telur? Olahraga nggak boleh ngomongin makanan. Kak Lucy, di ulang tahun GKI Wiyung di bulan September kali ini, temanya itu gereja yang sehat dan kuat. Nah, cocok kan? Nah, lalu di sepanjang bulan itu ada bulan keluarga. Bakalan seru dong. Iya, jadi acara... Hah? Apa ini? Ya, biar ngomongnya jelas. Yaudah, makasih ya. Sama-sama. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah Minggu 5 September akan mengajarkan kita bagaimana di dalam keluarga kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Yung Ming Lan dan mengambil tema keluarga yang setia melayani. Ibadah 12 September 2021, keluarga yang berjuang dalam iman. Dalam masa pandemi ini, kita tetap berjuang di dalam kehidupan, termasuk juga berjuang di dalam iman. Ibadah tanggal 12 September, kita akan belajar dari keluarga Abraham dan Sarah dalam tema keluarga yang berjuang di dalam iman bersama Bapak Dani Nobert. Dalam ibadah Minggu tanggal 19 September 2021, kita akan belajar bagaimana menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho, dan pada hari itu adalah ibadah live streaming yang dapat diikuti secara terbatas oleh jemaat. Kuota adalah sebanyak 50 jemaat. Untuk pendaftaran dapat menghubungi nomor berikut. Minggu 26 September 2021 dengan tema keluarga yang kokoh, kuat, dan berdampak. Bulan September ini menjadi bulan yang istimewa bagi kita semua, karena kita semua didorong untuk menjadi keluarga yang kokoh, kuat, dan berdampak. Meski di tengah masa pandemi, ibadah tanggal 26 September menjadi puncak acara kita dengan tema ibadah kita adalah keluarga yang kokoh, kuat, dan berdampak bersama dengan Pendeta Nathanael Channing. Gereja sehat dan kuat. Ayo Kak Nuri lari lagi. Ayo. Barang ya mau ya. Warta Lisan 5 September 2021. Pertama, pemahaman Alkitab Komisi Senior akan diadakan pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 10 dengan tema berkat kepada orang lain akan dibawakan oleh Ibu Yung Ming Lan. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk hadir dalam PA Senior pada hari Kamis. Yang kedua, persekutuan doa pemuda remaja dengan tema Close Friends akan diadakan pada hari Kamis juga, tanggal 9 September 2021 pukul 7 malam akan dibawakan oleh Bapak Dani Nobret. Mari Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri pemuda remaja untuk diingatkan untuk hadir mengikuti persekutuan doa pemuda remaja. Yang ketiga, doa pagi. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 5 pagi akan dipimpin oleh Ibu Yung Ming Lan. Jemaat diundang untuk hadir dalam doa pagi setiap hari Sabtu. Dalam doa pagi ini kita bersyafaat untuk saling menguatkan dan saling memperhatikan kehidupan jemaat. Ibadah online Minggu 12 September 2021 pukul 8, pelayan firman oleh Bapak Dani Nobret dengan tema keluarga yang berjuang dalam iman.
ibadah live streaming dan ibadah onsite. Pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk hadir beribadah di gereja dalam jumlah yang terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib mendaftar terlebih dahulu melalui nomor WA yang tertera pada warta jemaat. Untuk menjadi perhatian, kuota kehadiran jemaat dibatasi sebanyak 50 orang. Pendaftaran akan ditutup jika kuota telah terpenuhi. Jemaat yang hadir sedang dalam kondisi tubuh yang sehat dan sudah vaksin sebanyak 2 kali. Wajib hadir dengan menggunakan masker double. Jika ada dalam keluarga atau lingkungan kerja menunjukkan gejala COVID-19, dihimbau untuk beribadah secara online di rumah masing-masing. Jemaat yang telah terdaftar tetapi kuota telah mencukupi atau penuh akan dimasukkan dalam prioritas kehadiran di ibadah live streaming berikutnya. Jemaat yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun dihimbau untuk mengikuti ibadah live streaming secara online di rumah masing-masing. Atestasi masuk 1. Bapak Rudi Janto Gunawan. Yang kedua, Ibu Yanti Oktaviani Paat. 3. Saudari Arsila Annelin Gunawan. Asal gereja dari GPIB Shalom Balikpapan. Majelis dan segenap jemaat GKI Wiyung Royal Resident mengucapkan selamat datang dan beribadah dalam persekutuan dan pelayanan bersama. Kebutuhan pendeta. Masuki usia yang kedua tahun sejak GKI Wiyung Royal Resident didewasakan dan berdasarkan keputusan dalam persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 13 Juli 2021, Majelis Jemaat sepakat untuk mencari pendeta yang dapat melayani jemaat GKI Wiyung Royal Resident dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Tata Laksana GKI pasal 102 yang dapat dilihat di warta jemaat. Pewartaan kebutuhan pendeta akan diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dalam rangka memberi kesempatan anggota jemaat untuk turut mendoakan akan kebutuhan pendeta ini. Bantuan penanganan COVID-19. Bagi jemaat yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan bantuan dapat menghubungi nomor koordinator di warta gereja. Saat ini, gereja memiliki 2 buah tabung oksigen. Bagi jemaat yang memiliki tabung oksigen dan bersedia meminjamkan, apabila ada jemaat yang memerlukan, dapat menghubungi koordinator untuk didata. Berikut adalah alur bantuan penanganan COVID-19 di GKI Wiyung Royal Resident. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Pada hari ini akan dikumpulkan sampul perawatan pengembangan dan pembangunan gereja P3G GKI Wiyung Royal Resident. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan pukul 18. Atau bisa melalui transfer ke BCA dengan nomor yang tertera di bawah ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar mempersembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari dengan mengiringi pujian tabur waktu pagi, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Tabur
nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita persembahkan persembahan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang sudah mengasihi kami, Tuhan, terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau mau menerima persembahan kami. Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya boleh juga menjadi berkat dalam kehidupan ini. Bapa, biarlah Engkau menyertai dan Engkau berikan hikmat kepada majelis yang mengelolanya. Persembahan ini semata-mata untuk pelebaran kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Walau badai topan dunia menggoncang, Tuhanlah perlindunganku. KJ 440 ayat 1 dan 3. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Tuhan yang sudah menguatkan Paulus untuk terus memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang memakai keluarga Aquila dan Priscilla untuk menjadi keluarga yang setia melayani Tuhan. Tuhan jugalah yang akan memampukan kita untuk menjadi keluarga yang setia melayani. Mari, di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.